Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Di sini kami kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada case bridge chapter 18 tentang long term debt financing. Di sini kami beranggotakan Syafaatul Utma, Lala Aprilia, Valdo Felisa, dan Anissa Anamira. Selanjutnya, ringkasan kasus. Bridge Inc. sedang mempertimbangkan pendirian anak perusahaan di Thailand untuk memproduksi spidus produk utama Blades. Pada rapat terakhir Dewan Direksi, Blades Inc. pada direktur memilih untuk mendirikan anak perusahaan di Thailand karena tingkat kontrol yang relatif tinggi. Perkiraan awal pabrik dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendirikan anak perusahaan di Bangkok sekitar 550 juta baht Thailand. Karena nilai tukar baht saat ini adalah 0,0025 dolar, berarti biaya dalam dolar 12,65 juta dolar. Bridge saat ini memiliki 2,65 juta dolar tersedia dalam bentuk tunai untuk menutupi sebagian dari biaya. Sisa 10 juta dolar atau 434.782.609 baht bagaimanapun harus diperoleh dari sumber lain. Holt menyadari Bridge adalah perusahaan yang relatif kecil dengan saham yang tidak banyak. Saham Bridge saat ini sedang undervalued karena ekspansi perseroan ke Thailand belum dipublikasikan secara luas. Karena pertimbangan ini, Holt lebih memilih pembiayaan hutang daripada ekuitas untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan pabrik Thailand. Ben Holt telah mengidentifikasi dua alternatif pembiayaan utang, menerbitkan notes denominasi dalam yen senilai 10 juta dolar atau menerbitkan yang nilai setara kira-kira 10 juta baht. Di tahun kelima, nilai nominal notes akan menjadi dilunasi bersamaan dengan pembayaran bunga tahun terakhir. Notes dalam mata uang yen tersedia dengan kenaikan 125 yen, sedangkan baht dominasi notes diterbitkan dengan kelipatan 50.000 baht sejak notes dalam mata uang baht diterbitkan secara bertahap 40.000 baht. Bridge perlu mengeluarkan 434.782.606 per 50.000 sama dengan 869 baht. Selanjutnya, karena nilai tukar saat ini yen dalam baht adalah 0,347826, kebutuhan Bridge untuk mendapatkan sisa uang sebesar 10 juta diperoleh dari 434.782.609 baht. 0,347826 sama dengan 1 M 250.313 karena notes dalam mata uang yen akan diterbitkan dengan kelipatan 125.000 yen, maka Bridge harus mengeluarkan 1 M 250.313 per 125.000 yen, sama dengan 10.000 notes dalam mata uang yen. Penelitian Holt menunjukkan bahwa Bridge harus menawarkan tingkat kupon kira-kira 10% pada notes dalam mata uang yen. Sebaliknya, Bridge akan menerbitkan notes dalam mata uang baht dengan tingkat kupon dari 15%. Bridge akan menggunakan arus kas dihasilkan oleh anak perusahaan Thailand untuk membayar bunga atas notes dan pembayaran kembali pokok pinjaman dalam 5 tahun. Meskipun Bridge dapat menandai dengan tingkat kupon yang lebih rendah dengan menerbitkan notes dalam mata uang yen, Ben Holt menduga bahwa tingkat pembiayaan efektif untuk notes yang yen denominasi sebenarnya lebih tinggi daripada notes dalam mata uang baht. Ini karena perkiraan untuk nilai masa depan dari yen menunjukkan apresiasi yen di masa depan. Walaupun nilai tepat yen di masa depan tidak pasti, Holt punya menyusun distribusi probabilitas untuk persentase perubahan tahunan yen
versus baht. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Next. Soal nomor 1, mengingat bahwa Pledge mengharapkan untuk menggunakan arus kas yang dihasilkan oleh anak perusahaan Thailand untuk membayar bunga dan pokok Wesel, apakah biaya pembiayaan efektif dari Wesel dapat denominasi baht dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar? Apakah biaya pembiayaan efektif dari uang kertas berdenominasi yen dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar? Bagaimana? Jadi menurut kelompok kami, baht dominated notes ini tidak dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar, karena Pledge langsung menggunakan cash flow yang berasal dari anak perusahaan di Thailand untuk membayar interest dan principal dari notes. Oleh karena itu, financing cost Pledge dari baht dominated notes ini akan dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar, karena Pledge harus mengkonversikan baht ke yen terlebih dahulu sebelum membayar interest dan principal dari notes. Jika yen mengalami apresiasi terhadap baht, maka Pledge akan mengeluarkan lebih banyak baht untuk membayar interest dan prinsipal, sehingga financing cost Pledge dari yen-dominated notes berupa coupon rate menjadi sebesar 10%. Next. Untuk nomor 2, buatlah spreadsheet untuk menentukan biaya persentase pembiayaan efektif tahunan dari uang kertas berdenominasi yen yang diterbitkan dari masing-masing dari 3 skenario untuk nilai yen di masa depan. Berapa probabilitas bahwa biaya pembiayaan penerbitan uang kertas dalam mata uang yen lebih tinggi daripada biaya penerbitan uang kertas dalam mata uang baht? Next. Jadi biaya persentase pembiayaan efektif tahunan untuk 3 skenario ini tidak ada perubahan nilai yen. Yang kedua, apresiasi 2%, dan yang ketiga, apresiasi 3%. Masing-masing adalah 10%, 12,20%, dan 13,30%. Dengan demikian, probabilitas bahwa biaya pembiayaan efektif terkait dengan penerbitan uang kertas berdominasi yen lebih tinggi daripada pembiayaan uang kertas berdominasi baht 15% adalah 0. Next. Lalu untuk soal yang nomor 3, dengan menggunakan spreadsheet, tentukan biaya persentase pembiayaan efektif tahunan yang diharapkan dari penerbitan uang kertas dalam mata uang yen. Bagaimana biaya pembiayaan yang diharapkan ini dibandingkan dengan biaya pembiayaan yang diharapkan dari uang kertas dalam mata uang baht? Biaya pembiayaan efektif tahunan yang diharapkan untuk menerbitkan uang kertas berdenominasi yen adalah 12,9%, yang lebih rendah daripada biaya yang terkait dengan penerbitan uang kertas berdenominasi baht. Berikut jawaban dari pertanyaan ketiga. Pada skenario pertama, effective financing percentage cost-nya 10% dengan probability sebesar 20%, maka memperoleh hasil 2%, yang diperoleh dari 10% dikalikan dengan 20%. Pada skenario kedua, memperoleh hasil 6,1% yang diperoleh dari effective financing percentage cost sebesar 12%, 12,2% dikalikan dengan probability sebesar 50%. Lalu pada skenario ketiga, memperoleh hasil 3,99% yang diperoleh dari 13,3% dikalikan dengan 30%, sehingga apabila dijumlahkan semua diperoleh nilai 12,9%. Next. Lalu pada soal yang keempat, berdasarkan jawaban Anda atas pertanyaan sebelumnya, apakah menurut Anda Pledge harus menerbitkan uang kertas dalam mata uang yen atau baht? Berdasarkan jawaban atas pertanyaan sebelumnya, tampaknya Pledge harus menerbitkan uang berdenominasi yen untuk membiayai sebagian biaya pendirian anak perusahaan di Thailand. Next. Untuk nomor 5, apa trade-off yang terlibat?
Biaya pembiayaan dalam BAT diketahui dengan pasti, karena BLAS dapat menggunakan pendapatan dalam denominasi BAT untuk menutup biaya pembiayaan. Biaya pembiayaan dengan yen tidak pasti karena BLAS harus mendapatkan yen untuk menutupi pembayaran bunga atau pokok pinjam yen. Untuk konklusi, fluktuasi nilai tukar THB atau JPY tidak akan mempengaruhi pinjaman yang menggunakan BAT Thailand karena pinjaman dan pembayaran pinjaman menggunakan mata uang yang sama, yakni BAT Thailand. Namun, jika anak usaha BLAS mengambil pendanaan dari Jepang, maka nilai tukar JPY atau THB tentu akan mempengaruhi pendanaan tersebut. Apabila dengan menggunakan rata-rata tertimbang perubahan nilai tukar JPY atau THB, BLAS harus membayar THB 707.488 untuk pendanaan dari Jepang. Yang mana hal tersebut lebih murah dibandingkan dengan pendanaan dari Thailand yang berjumlah THB 760.900.000. Trader dari pendanaan Thailand akan mendapatkan kepastian pembayaran biaya bunga dan pokok. Namun jika dari Jepang, maka pembayaran biaya bunga dan pokok akan terus berubah mengikuti perubahan nilai tukar. Untuk saran, menurut kelompok kami dengan lebih rendahnya suku bunga efektif Jepang daripada pendanaan Thailand, maka BLAS lebih baik memilih pendanaan dari Jepang. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.